Yesusmu sekarang. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan, tidak lupa mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja yang memelihara kehidupan kita, membela melindungi kehidupan muda remaja sebagai biji mata Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, teramat lebih pemuda remaja yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Namun kita tidak lupa berdoa, memohon kemurahan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Kalau Daniel juga memohon kemurahan kepada Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman, maka segeralah malaikat Gabriel menunjukkan pembukaan firman kepada dia. Kita juga pada saat ini lewat malaikat sidang jemaat firman penggembalaan, kita boleh menikmati pembukaan firman Tuhan pada saat malam ini. Segera kita sambut studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk kaum muda remaja. Kejadian pasal 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, terus? Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, yang kedua bernama Efraim. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memeriksa arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari yang sulung, yaitu Manasye. Manasye artinya Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf yang dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37. Kita sudah diberkati dari pemberitaan Kejadian 37 ini pada tahun-tahun yang lalu. Fase yang kedua Yusuf di rumah Potifar, Kejadian 39. Fase yang ketiga, Yusuf berada dalam penjara, Kejadian pasal 40. Puji Tuhan. Saat ini kita masih berada pada fase yang kedua. Yusuf di rumah Potifar. Saat ini kita masih berada pada fase yang kedua. Yusuf di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Kejadian 39 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 15, diawali dari ayat 15. Yusuf di rumah Potifar. Ya. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Ayat 16. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Terus? Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, suaminya. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Terus? Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Puji Tuhan. Setelah Yusuf difitnah atas seisi rumah Potifar, ayat 13 sampai 15, Yusuf juga difitnah oleh perempuan itu di hadapan Potifar. Yusuf juga difitnah oleh perempuan itu di hadapan Potifar, suaminya.
dengan perkataan yang sama yang disampaikan atas isi rumah Potifar, yang juga disampaikan kepada yang telah disampaikan atas isi rumah Potifar. Amin, saudaraku. Amin. Kesimpulannya, untuk menghadapi hawa nafsu berahi istri Potifar, Yusuf harus kehilangan pakaian kebenaran. Kesimpulannya, untuk menghadapi hawa nafsu berahi istri Potifar, Yusuf harus kehilangan pakaian kebenaran. Dan pakaian atau kebenaran yang diserahkan itu, kemudian pakaian atau kebenaran yang diserahkan itu telah diputarbalikkan oleh istri Potifar. Telah diputarbalikkan oleh istri Potifar, sehingga Yusuf menjadi orang yang bersalah. Yusuf menjadi orang yang tertuduh, terdakwa, dan yang bersalah. Berarti tertuduh dan terdakwa. Puji Tuhan. Demikianlah Yusuf telah kehilangan, yakni jubah yang maha indah ketika ia dijual oleh saudara-saudaranya. B. Pakaian kebenaran. Jubah yang maha indah, itulah pakaian karunia atau harta yang indah ketika ia dijual oleh saudara-saudara tuanya. B. Pakaian kebenaran waktu ia menghadapi nafsu birahi istri Potifar. Amin. Amin. Hal yang sama juga dialami oleh Yesus Kristus ketika ia dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Supaya kalau Yesus juga mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yusuf di Mesir, maka pemuda remaja juga harus mengalami apa yang dialami oleh Yusuf. Jadi kalau Yesus telah mengalaminya 2000 tahun yang lalu, maka pemuda remaja juga harus mengalami sama seperti yang dialami oleh Yusuf di Mesir. Mesir itu gambaran dari dunia ini. Puji Tuhan. Jadi selama kita berada di dunia ini, kita juga harus mengalami seperti yang dialami oleh Yusuf di Mesir. Puji Tuhan. Injil Yohanes 19 ayat 23. Injil Yohanes 19 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus disalibkan. Ya. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, Ya. mereka mengambil pakaiannya, Ya. lalu membaginya menjadi 4 bagian, Ya. untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Terus Dan jubahnya juga mereka ambil. Terus Jubah itu tidak berjahit. Iya. Dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Puji Tuhan. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, ya, prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus. Selanjutnya mereka mengambil strip pertama pakaian Yesus, strip yang kedua dan jubah Yesus. Jubah yang maha indah. Selanjutnya kita akan memperhatikan kedua hal tersebut secara khusus. Dimulai tentang pakaian Yesus. Puji Tuhan. Untuk pakaian Yesus, mereka membaginya menjadi 4 bagian. Untuk pakaian Yesus, ya, mereka membaginya, atau prajurit-prajurit kafir membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Ya, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Ya, jadi 1/4 untuk tiap-tiap prajurit. Amin, saudaraku. Amin. 4 bagian menunjuk 4 penjuru bumi. 4 bagian menunjuk 4 penjuru bumi, yaitu timur, barat, utara, dan selatan. Puji Tuhan. Sehingga
Kalau pakaian itu tadi dibagi menjadi 4 bagian, itu bukan suatu kebetulan. Puji Tuhan. Jadi 4 bagian menuju 4 penjuru bumi, yaitu timur, barat, utara, dan selatan. Artinya kebenaran itu menjadi milik seluruh, harus menjadi milik seluruh 4 penjuru dunia, khususnya kepada bangsa kafir. Karena yang membagi-bagikan pakaian Yesus menjadi 4 bagian, 1 dibagi 4 untuk tiap-tiap prajurit, itu adalah prajurit Romawi, bukan tentara Yahudi, melainkan itu prajurit Romawi, bangsa kafir. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, Matius 28 ayat 18-19. Puji Tuhan, dan itu bukanlah suatu kebetulan. 4 bagian itu bukanlah suatu kebetulan kalau dikaitkan dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus kepada rasul-rasul. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil. Amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus kepada 12 murid, yaitu untuk memberitakan Injil. Terus Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Terus, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Terus, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Sebelum Yesus terangkat ke surga, murid-murid diperintahkan untuk memberitakan Injil. Inilah amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pada ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada murid-murid, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Yesus berkata kepada murid-murid, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Menunjuk kehidupan yang senantiasa, kehidupan yang mau diajar, yang senantiasa mau diajar, itu murid. Murid itu diajar dengar-dengaran. Sedangkan seorang guru mengajar dari mulut. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yesus berkata, "Jadikanlah semua bangsa muridku." Ya, menunjuk murid, menunjuk kehidupan yang senantiasa mau diajar untuk dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Amin. Sedangkan pada ayat 20 Yesus berkata kepada murid-murid, "Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Puji Tuhan, saudara. Yesus sendiri Yesus sendiri sudah terlebih dahulu melakukan hal itu. Puji Tuhan, sebab Ia datang ke dunia ini untuk melakukan apa yang Dia dengar dan apa yang Dia lihat dari Allah Bapa. Demikian juga murid-murid diperintahkan untuk memberitakan Injil. Diperintahkan untuk diperintahkan untuk memberitakan Injil, dengan lain kata mengajar mereka seluruh bangsa untuk melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada mereka. Amin. Amin. Berita Injil artinya memberitakan tentang kesaksian Yesus, atau memberitakan hal ihwal Yesus. Amin. Pendeknya, jangan memberitakan Injil yang lain. Puji Tuhan, bukan memberitakan Injil. Pendeknya, bukan memberitakan Injil yang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, saudaraku. Berbicara tentang Injil berarti itu menuju kepada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Di situ secara lengkap dan jelas pribadi Yesus disaksikan, diceritakan. Mulai dari kedatangannya ke dunia ini, puji Tuhan, diawali dengan kelahiran. Yesus datang diawali dengan kelahirannya, kemudian menjadi anak dan bertumbuh dewasa, kemudian juga melayani dan mati, hari ketiga bangkit, sampai akhirnya kembali dipermuliakan. Semuanya dituliskan secara lengkap dan secara rinci di dalam Injil. Itulah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah hal ihwal Yesus Kristus. Jadi bukan memberitakan Injil yang lain. Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Hanya satu Injil. Hanya satu Injil. Berarti di sini judulnya hanya satu Injil, berarti tidak ada Injil yang lain. Puji Tuhan. Ini merupakan ketetapan daripada Rasul Paulus sesuai dengan surat yang dikirim kepada sidang jemaat di Galatia. Terus baca terus. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Puji Tuhan. Yang pasti sidang jemaat di Asia Kecil termasuk Galatia ini, sidang jemaat di Galatia ini dipanggil untuk mengikuti satu Injil, bukan Injil yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Terus yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Memutarbalikkan Injil Kristus terus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Puji Tuhan terus. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil, suatu Injil yang lain, bukan Injil sepenuh, terus yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Puji Tuhan, terkutuklah ia. Hanya satu Injil, tidak ada Injil yang lain. Perlu untuk diketahui, hanya satu Injil, tidak ada Injil yang lain. Oleh sebab itu, sudah waktunya bagi kita harus bersikap tegas. Amin. Dan berpegang pada satu Injil, dan jangan mudah dipengaruhi oleh Injil yang lain. Jangan mudah dipengaruhi oleh Injil yang lain tanpa dapat membedakan yang benar dan yang salah. Tanpa dapat membedakan yang benar dan yang salah. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus 3. Selanjutnya kita akan melihat Efesus pasal yang ketiga, ayat 7 sampai dengan ayat 9. Puji Tuhan, tidak hanya satu Injil, tidak ada Injil yang lain. Amin. Puji Tuhan, kepada kita, kepada jemaat di Galatia sudah diberitakan Injil sepenuh. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan Simon Petrus juga jelas mengetahui pribadi Yesus. Itu sebabnya kalau orang lain mengatakan Yesus adalah Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, ada juga yang mengatakan nabi yang akan datang itu. Tetapi Simon Petrus berkata, Yesus bertanya, tetapi kamu Simon, siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Kalau berbicara tentang Mesias, jelas itu berbicara tentang kehidupan yang diurapi. Ada 3 dalam perjanjian lama.
pemimpin yang diurapi dalam perjanjian lama, 1 raja, 2 imam, 3 nabi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kalau dikaitkan dengan 4 Injil, itu baru terkena kepada Injil Matius, Injil Markus, imamat, dan Injil Lukas, nabi yang sengsara. Kemudian Simon Petrus berkata, selain mengaku Yesus adalah Mesias, Simon Petrus juga berkata, anak Allah yang hidup. Itu menunjuk Injil Yohanes. Ini Injil sepenuh. Inilah dasar dari gereja Tuhan. Sidang jemaat dibangun di atas batu karang yang teguh. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi tidak hanya ada 1 Injil. Puji Tuhan. Maka kalau ada hamba Tuhan memberitakan Injil yang lain, di mana dasar dari gereja dibangun di atas dasar perkara lahiriah, dibangun di atas dasar berkat-berkat jasmani, dan hanya sibuk berbicara soal kesembuhan secara lahiriah, ia adalah hamba Tuhan yang terkutuk. Kalau hamba Tuhannya terkutuk, otomatis yang dilayani juga terkutuk. Amin. Jadi hanya ada 1 Injil yang harus diberitakan ke seluruh dunia, 4 penjuru bumi, secara khusus kepada bangsa kafir. Karena yang membagi-bagikan pakaian Yesus menjadi 4 bagian adalah tentara Romawi, tentara kafir, bukan tentara Yahudi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang Efesus 3 ayat 7 sampai 9. Injil yang lain tidak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, yang tidak benar. Efesus pasal yang ketiga ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Yang rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Puji Tuhan. Terus dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Ya, Tuhan tetapkan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil sepenuh kepada bangsa kafir. Terus menurut pemberian kasih karunia Allah. Jelas karena kemurahan. Puji Tuhan, kalau hamba Tuhan jujur di dalam melayani pekerjaan Tuhan, itu anugerah. Sebaliknya, kalau sidang jemaat menikmati pemberitaan Injil sepenuh, itu anugerah. Amin. Puji Tuhan. Terus ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, bangsa kafir, terus kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Tak terduga. Terus dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu. Puji Tuhan. Memberitakan Injil berarti memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kekayaan Kristus yang tidak terduga. Sebab, saudaraku, rahasia Allah, sebab Kristus ini merupakan rahasia Allah yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari keturunan ke keturunan, namun yang telah dinyatakan, namun yang sekarang dinyatakan kepada bangsa kafir. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dengan satu tujuan, untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu. Dengan lain kata, kafir dan Israel menjadi satu.
pada akhirnya bangsa kafir dan bangsa Israel menjadi satu. Tetapi kesatuan tubuh Kristus ini tentu dimulai dari nikah, hubungan kita dengan Tuhan. Itulah hubungan suami istri. Lebih besar lagi, nikah yang lebih besar itulah dalam penggembalaan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian berkembang lagi antar kandang penggembalaan, lebih berkembang lagi antar denominasi gereja, berkembang lagi antar bangsa dengan bangsa, lebih besar lagi sampai memuncak, mengerucut kafir dan Israel bersatu. Inilah kekayaan yang tak terduga, rahasia Allah yang tersembunyi dari abad ke abad. Itulah pribadi Yesus Kristus dinyatakan kepada bangsa kafir. Injil sepenuh diberitakan kepada bangsa kafir. Amin. Tentu kita bersyukur. Puji Tuhan, kasih karunia dianugerahkan kepada kita. Amin. 2 Korintus 11. Puji Tuhan. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab kamu sabar saja. Ya, sabar saja ya. Amin. Pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sebab kamu sabar saja. Juga saya mengadopsi pernyataan yang sama. Sabar saja. Amin. Dalam hal apa? Terus? Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Puji Tuhan. Sabar saja jika ada yang memberitakan, yakni istri pertama Yesus yang lain. Yesus yang lain menunjuk, jelas ini menunjuk Yesus Barabas. Yesus yang dibebaskan dari salib. Ya, dia adalah seorang penjahat dan pemberontak terhadap negara. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal 27 ayat 16. Ya, Yesus yang disalibkan itu Yesus Kristus. Yesus yang lain itulah Yesus Barabas, bebas dari salib. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita saat ini diajar untuk memikul salib, sabar saja. Amin. Jangan segera menerima berita tentang Yesus yang lain. Jangan segera putus asa, sabar saja. Ya. Amin. Puji Tuhan. Jangan cengeng rohani. B. Roh yang lain. Jelas ini menunjuk roh antikris. Jelas ini menunjuk roh antikris. Jelas ini menunjuk pada roh antikris. Puji Tuhan. Atau disebut juga dengan roh jual beli. Disebut juga dengan roh jual beli. Puji Tuhan. Roh yang lain disebut dengan roh antikris atau disebut juga dengan roh jual beli. Untuk perkara ini kita boleh bacalah. Kita akan baca dulu di dalam satu suratan 1 Yohanes 4 ya. Suratan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-6. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Roh Allah dan roh antikristus. Roh Allah dan roh antikristus.
Nanti kita akan melihat dari mana roh Allah, mana roh antikristus. Baca. Kami berasal dari Allah. Ya. Barang siapa mengenal Allah, Ya. ia mendengarkan kami. Ya. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Baca dulu ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, Iya. janganlah percaya akan setiap roh, Jangan percaya akan setiap roh terus. tetapi ujilah roh-roh itu, Iya. apakah mereka berasal dari Allah. Terus. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan Iya. pergi ke seluruh Jadi dunia. ayat 1 terlebih dahulu kita perhatikan pada ayat 1. Jangan segera percaya akan setiap roh. Puji Tuhan. Jangan segera percaya akan setiap roh. Puji Tuhan. Bukan berarti kalau seorang hamba Tuhan di dalam melayani Tuhan disertai dengan roh kebenaran, roh dari Allah. Belum tentu. Sebab itu terlebih dahulu ujilah dahulu roh-roh itu. Sebab itu Rasul Paulus berkata, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah atau bukan. Sekarang ini nabi-nabi palsu, banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Maka perlu setiap roh harus diuji. Karena kalau kita lihat penampilannya, tidak bisa dilihat oleh kacamata secara kasat mata. Sebab nabi-nabi palsu ini, mereka menyamar seperti domba. Nabi-nabi palsu ini adalah serigala yang menyamar seperti domba. Serigala berbulu domba. Maka nabi palsu tidak bisa dilihat oleh kacamata manusia. Tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tetapi itu bisa dilihat manakala roh itu terlebih dahulu diuji. Puji Tuhan. Nah, cara mengujinya demikian. Ayat 2-3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Iya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, Yesus Kristus datang sebagai manusia dan mati di atas kayu salib. Puji Tuhan, kalau dia roh setan, dia tidak bisa mati di kayu salib, tapi dia harus menjadi manusia, mati di kayu salib terus berasal dari Allah. Itu berasal dari Allah. Terus, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus iya, tidak berasal dari Allah. Setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, tidak mengakui salib Kristus, bukan berasal dari Allah. Amin, saudaraku. Amin. Jadi perbedaan antara roh Allah dan roh antikris adalah, kalau dia roh Allah, maka mengakui Yesus yang disalibkan. Sedangkan roh antikristus adalah roh yang tidak mengakui salib Kristus di tengah ibadah dan pelayanannya. Mengabaikan salib di tengah ibadah dan pelayanannya. Itu roh antikristus. Amin, saudaraku. Amin. Disebut juga dengan persamaannya di dalam Wahyu pasal 13. Baca. Persamaan dari roh antikris itu Wahyu 13 ayat 16-18. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Tidak seorang pun yang dapat membeli dan menjual. Terus? Selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, binatang yang pertama itulah antikris yang keluar dari dalam laut. Terus? Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini adalah hikmat. Terus? Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Terus? Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Terus? Dan bilangannya ialah 666. Puji Tuhan. Singkatnya, roh antikris adalah roh jual beli. Roh jual beli. Dengan tanda 666 sebagai cap meterai dari antikris, atau tanda pada dahi ataupun tangan kanan. Jadi mereka yang sudah menerima tanda
666 di tangan kanan ataupun di dahi, mereka itu bebas menjual dan bebas membeli. Berarti roh antikris adalah roh jual beli. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saya teringat ketika bait Allah dijadikan sarang penyamun roh jual beli. Maka di situ terdapat, saudaraku, pedagang lembu, lembu sapi, kambing domba, dan pedagang merpati. Itu menunjuk korban Kristus. Kemudian di situ juga ada bangku-bangku. Ya, bangku-bangku penukar uang. Ya, itu menunjuk kepada kedudukan atau keakuan, atau sama dengan roh egosentris. Kemudian di atas meja terdapat uang-uang. Puji Tuhan. Haleluya. Cinta akan uang. Puji Tuhan. Jadi kalau korban Kristus sudah diperjualbelikan, maka tandanya di atas meja ada penukar uang-uang, penukar uang-uang. Di atas meja ada terdapat uang. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Itu roh jual beli. Di atas meja ada uang. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian C, Injil yang lain. C, Injil yang lain. Jelas ini menunjuk firman Allah yang ditambahkan dan dikurangkan. Injil yang lain, jelas ini menunjuk firman Allah yang ditambahkan dan dikurangkan. Ditambahkan artinya firman Allah menyampaikan satu ataupun dua ayat firman Allah disertai atau ditambahkan dengan dongeng-dongeng nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat-filsafat kosong manusia, dan cerita-cerita isapan jempol. Itulah berarti menyampaikan satu dua ayat firman ditambahkan dengan cerita si kancil, si kura-kura, dan si buaya, supaya dikemas begitu rupa, puji Tuhan, untuk menyukakan telinga daripada sidang jemaat. Amin, saudaraku. Amin. Dikurangkan artinya pengajaran firman Allah yang benar dan murni dikurangkan atau diganti dengan dua hal. Satu, teologi kemakmuran. Artinya orang Kristen tidak boleh miskin, harus kaya. Itu teologi kemakmuran. Hanya berbicara tentang soal berkat dan keberkatan. Tapi salib diabaikan. Kemudian diganti dengan, yang kedua diganti dengan tanda-tanda heran ataupun mukjizat-mukjizat. Puji Tuhan, mukjizat-mukjizat. Mukjizat kesembuhan, misalnya yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Puji Tuhan. Sebetulnya mukjizat kesembuhan itu perlu. Tetapi bukan itu yang terutama. Karena besok raga ini juga bisa sakit lagi, bahkan mati. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, mati adalah keuntungan, terus hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi orang yang sakit sembuh bukan berarti dia semakin suci atau sempurna. Karena orang yang sakit sembuh, besok raga ini bisa sakit lagi, bahkan bisa mati. Karena tubuh berasal dari debu tanah, kembali ke tanah. Tapi bukan berarti mukjizat kesembuhan tidak perlu.
Tetapi yang terutama, mukjizat yang pertama, air berubah menjadi anggur. Keubahan dalam nikah. Hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan nikah. Harus ada perubahan dari hari ke sehari. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Tidak boleh berjalan di tempat. Puji Tuhan, itulah tentang Injil yang lain. Puji Tuhan. Nah, saudara, itulah pakaian kebenaran yang diserahkan oleh Yusuf kepada istri Potifar. Tetapi pakaian atau kebenaran itu sudah diputar balik, di mana kebenaran menjadi salah, yang salah menjadi benar. Puji Tuhan. Tetapi kita sudah melihat pakaian itu sudah dibagi menjadi 4 bagian. Prajurit-prajurit Romawi sudah membagi pakaian Yesus menjadi 4 bagian. Itulah secara rinci mengenai pakaian Yesus yang dibagi dalam 4 bagian. Sekarang tentang jubah Yesus. Tentu kita kembali membaca Injil Yohanes 19 ayat 23. Puji Tuhan. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, Ya. mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Ya. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Ya, 1/4 berarti ya. Terus? Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubahnya juga mereka ambil. Terus? Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Puji Tuhan. Jubah itu juga, jubah Yesus juga mereka ambil. Ya, prajurit-prajurit juga. Jadi selain mengambil pakaian Yesus dan membaginya dalam 4 bagian, ternyata jubah Yesus juga mereka ambil. Jubah Yesus juga mereka ambil. Jubah yang maha indah. Adapun jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah. Adapun jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Hanya 1 tenunan saja. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, satu bahan yang tidak terjahit. Tidak terjahit. Berarti tidak ada tangan manusia yang menjamah atau mengerjakannya. Tidak ada tangan manusia yang menjamah atau mengerjakannya. Jelas ini menunjuk pada kasih Allah. Ya, jelas ini menunjuk pada kasih Allah. Pakaian kemuliaan yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Jelas ini menunjuk pada kasih Allah. Sebagai pakaian kemuliaan yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi jubah Yesus itu tidak berjahit loh, saudara. Dari atas sampai ke bawah hanya 1 tenunan saja. Tidak berjahit. Puji Tuhan. Berarti tidak ada tangan manusia yang menjamah atau mengerjakannya. Jelas ini menunjuk pada kasih Allah. Kasih Allah. Pakaian kemuliaan yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Efesus 4 ayat 10 sampai 12. Efesus 4 ayat yang ke-10 sampai 12. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Ini pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, kematian kebangkitan Yesus Kristus merupakan kasih Allah. Terus untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, untuk memenuhkan segala sesuatu, termasuk terus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul 5 jabatan, antara lain 1 jabatan rasul, maupun nabi-nabi, 2 jabatan nabi, baik pemberita-pemberita 3 Injil, jabatan penginjil, maupun gembala-gembala, 4 jabatan gembala, dan pengajar-pengajar, 5 jabatan guru. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan.
Haleluya. Tujuannya, baca terus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Itu tujuannya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Strip pertama, terus. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pekerjaan pelayanan. Strip yang kedua. Bagi pembangunan bagi tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus. Yang disebut juga dengan tubuh yang sempurna. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Sama dengan tubuh Kristus yang sempurna. Sama dengan tubuh mempelai. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi kesatuan tubuh Kristus ini bukan pekerjaan tangan manusia. Kalau kita anggota tubuh yang berbeda menjadi satu, sempurna, sampai dibawa dalam kemuliaan, itu bukan tangan manusia yang mengerjakannya. Itu adalah pekerjaan dari Jubah yang maha indah. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kolose 3 ayat 14. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih. Ya. Puji Tuhan. Kenakanlah kasih, terus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kasih sudah harus menjadi pakaian dari para imam, para pelayan Tuhan, atau hamba-hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Karena kasih berguna sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kita satu berarti sempurna. Sama mulia dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita bersyukur dengan pekerjaan dari kasih Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Membawa gereja Tuhan sampai sempurna. Sama dengan membawa gereja Tuhan sampai kepada kemuliaan yang kekal. Itu bukan pekerjaan tangan manusia. Itu sebabnya jubah yang maha indah itu, jubah Yesus, jubah yang maha indah itu hanya satu tenunan saja. Dari atas sampai ke bawah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Yohanes berkaitan dengan itu, kita segera membaca Injil Yohanes 17, 21, 23. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu. Boleh baca 4 dulu. 4. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Puji Tuhan. Singkatnya, Yesus Kristus, dialah anak Allah. Puji Tuhan, telah mempermuliakan Allah di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Yakni itu berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan, Yesus anak Allah telah mempermuliakan Allah Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Allah. Puji Tuhan, itu berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Gereja Tuhan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Amin. 21, 20 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu. Iya. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti anak dengan Bapa adalah satu. Puji Tuhan. Haleluya. Satu, sempurna, mulia, segambar serupa dengan Allah.
Amin, saudaraku. Amin. Terus baca. Agar mereka juga di dalam kita, Ya. supaya dunia percaya Ya. bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan Ya. yang Engkau berikan kepadaku, Iya. supaya mereka menjadi satu, Iya. sama seperti kita adalah satu. Iya. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, Iya. supaya mereka sempurna menjadi satu. Iya. Terus. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, Iya. sama seperti Engkau mengasihi aku. Iya. Jadi kalau terwujudnya kesatuan tubuh berarti sama dengan Yesus anak Allah telah memberikan kemuliaan itu kepada kita. Yesus anak Allah telah memberikan kemuliaan Allah kepada gereja Tuhan. Kalau terwujudnya kesatuan tubuh berarti Injil Yohanes 19 ayat 24. Ayat 24. Injil Yohanes 19 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Ya. janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Jadi prajurit itu berkata, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Jadi jubah yang maha indah, jubah Yesus, jubah yang maha indah itu tidak boleh dibagi-bagi, dipotong-potong. Puji Tuhan. Haleluya, sebab jubah yang maha indah itu merupakan satu tenunan saja dari atas sampai ke bawah. Jadi tidak boleh dipotong-potong, dibagi-bagi untuk mendapatkannya. Amin. Amin. Terus? Tetapi baiklah kita membuang undi. Tetapi untuk mendapatkan jubah yang maha indah diperoleh lewat undi, lewat proses undian. Terus? Untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Jadi prosesnya lewat undian. Untuk mendapatkan jubah yang maha indah itu prosesnya lewat undian. Diundi dulu. Puji Tuhan. Sampai seseorang mendapat undian. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Berarti siapa yang beruntung, dialah yang mendapatinya. Sama dengan mendapatkannya hanya karena kemurahan Tuhan saja. Itu undian. Amin, saudaraku. Amin. Hanya karena kemurahan Tuhan saja. Puji Tuhan. Tetapi perlu juga saya tambahkan sedikit. Pengajaran sejauh ini kita telah digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Dengan satu tujuan, untuk membawa gereja Tuhan menjadi sempurna. Itulah yang disebut tubuh mempelai. Jadi kemana saja kita dibawa, ikuti saja gerak dari pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Ikuti saja. Puji Tuhan. Dimulai dari taat setia, dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi ini jelas berbicara tentang kemurahan Tuhan. Undian itu kemurahan. Amin, saudaraku. Amin. Bukan berdasarkan pilihan. Bukan berdasarkan pilihan. Puji Tuhan. Tetapi mendapatkannya lewat undian. Jadi seseorang mendapatkannya bukan karena dipilih atau ditunjuk atau sudah ditentukan orangnya. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi undian itu lewat, berbicara tentang undian itu berbicara tentang kemurahan. Kemurahan saja. Amin. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Lihat ya. Kita lihat dulu Roma 11 ayat 17. Roma 11 ayat 17. Boleh dulu baca ayat 13. Demikian firman Tuhan. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Ayat 13 terus. Aku berkata kepada kamu, Ya. hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, Bangsa kafir terus.
Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Iya. Aku menganggap hal itu kemuliaan Iya. pelayananku. Jadi Rasul Paulus diangkat menjadi rasul bagi bangsa kafir. Dan Rasul Paulus menganggap hal itu kemuliaan pelayanan bagi dia. Kemuliaan pelayanan bagi dia. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian boleh baca ayat 17, namun baca saja 14 mulai. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Terus? Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, Iya. dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Terus? Jikalau roti sulung adalah kudus, Iya. maka seluruh adonan juga kudus. Iya. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, Terus? dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan Iya. di antaranya, Puji Tuhan, bangsa kafir disebut juga dengan tunas liar, telah dicangkokkan, terus? dan turut mendapat bagian Iya. dalam akar pohon zaitun yang Iya. penuh getah. Dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Itu kemurahan bagi bangsa kafir. Amin, saudaraku. Amin. Tunas liar dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Itu kemurahan. Jadi saudaraku, jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Pohon, akar dan pohon zaitun itu gambaran dari pribadi Yesus Kristus yang telah disalibkan. Jadi kalau kita turut dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, itu kemurahan. Itu kemurahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 19. Boleh ayat 18? Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Ya, terus jangan bermegah terhadap cabang-cabang. Terus? Jikalau kamu bermegah, Ya. ingatlah bahwa bukan kamu Ya. yang menopang akar itu, Bukan kamu yang menopang akar itu, terus? melainkan akar itu Ya. yang menopang kamu. Puji Tuhan. Kita tunas liar yang dicangkokkan mendapat ditopang oleh akar pohon zaitun. Maka kita yang hidup di dalam kemurahan tidak boleh bermegah, tidak boleh menyombongkan diri. Jelas kita ini adalah tunas liar, bangsa kafir adalah tunas liar yang dicangkokkan sehingga dicangkokkan di antaranya sehingga kita turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami. Getah dari pohon zaitun itu rasanya pahit. Itulah sengsara Yesus. Itu menunjuk sengsara yang dialami Yesus ketika ia menanggungnya di atas kayu salib. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Puji Tuhan. Akar yang penuh getah. Puji Tuhan, itulah pribadi Yesus Kristus, penuh kasih dan kemurahan yang dinyatakan kepada bangsa kafir. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, juga kemurahan yang sama diterima oleh Rasul Paulus. Sehingga oleh kemurahan itu dia bisa berbicara soal kemurahan. Seseorang tidak akan bisa berbicara tentang kemurahan kalau ia tidak terlebih dahulu hidup oleh kemurahan.
sama juga dengan hamba Tuhan. Kalau berbicara tentang satu perkara, maka sudah terlebih dahulu ia diteguhkan oleh Tuhan untuk selanjutnya disampaikan. Berita itu disampaikan kepada sidang jemaat yang Tuhan percayakan. Roma 1 Korintus 15 maksud saya. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 11. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Mengapa Rasul Paulus berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Terus bahkan tidak layak disebut rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Terus sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Karena dia mempunyai latar belakang sebagai seorang penganiaya. Ya, seorang penganiaya, seorang ganas, seorang yang kejam, pembunuh. Puji Tuhan, dari rumah ke rumah dia berani mendatangi sidang jemaat, menganiaya dari rumah ke rumah. Seorang sadis, seorang yang kejam. Puji Tuhan, haleluya. Itu sebabnya Rasul Paulus, itulah alasannya sehingga dia berkata, aku adalah yang paling hina, bahkan tidak layak disebut rasul. Dia menyadari diri sebagai orang pendosa. Kemudian terus, tetapi karena kasih karunia Allah, oleh karena kasih karunia, oleh karena kemurahan hati Tuhan. Terus, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Terus, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Terus, sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Terus, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai jelas, aku. Rasul Paulus menyadari hidupnya karena kemurahan. Dan juga ia menerima jabatan rasul jelas karena kemurahan Tuhan. Sebetulnya ia tidak layak, tetapi akhirnya karena kemurahan Tuhan menjadi layak. Sama seperti tunas liar, bangsa kafir yang disebut dengan tunas liar, tetapi mendapat bagian dari akar pohon zaitun. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi di sini kita perhatikan, Rasul Paulus berkata, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Berarti orang yang sudah mendapat kemurahan harus menghargai kemurahan. Jangan kita menganggap sepi kemurahan, kekayaan dan kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Bukti kalau seseorang menghargai kemurahan, bekerja lebih keras dari orang lain, giat bekerja keras lebih giat dari orang lain. Haleluya. Amin. Amin. Ayat 11, ulangi baca. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kemurahan itu, orang yang hidup dalam kemurahan, dia harus menghargai kemurahan supaya kemurahan itu tidak menjadi sia-sia. Dan oleh kemurahan itu banyak orang percaya, bertobat. Oleh karena pelayanan Rasul Paulus, baik bagi bangsa kafir maupun bagi orang Yahudi sendiri. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mazmur 22 ayat 17 sampai 19. Mazmur 22 ayat 19. Hargailah kemurahan Tuhan. Amin. Mengapa? Karena kita semua hidup oleh karena kemurahan. Puji Tuhan. Mazmur 22 ayat 17 sampai 19. Baca. Demikian firman Tuhan.
sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Anjing-anjing itu gambaran dari bangsa kafir. Jadi bangsa kafir itu digambarkan seperti anjing-anjing yang menyalibkan pribadi Yesus. Terus gerombolan penjahat mengepung aku. Iya. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini jelas ayat 17 berbicara tentang salib dan yang menyalibkannya adalah bangsa kafir. Anjing-anjing menunjuk bangsa kafir. Terus segala tulangku dapat kuhitung. Ya. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Ya, ayat 18 berbicara tentang kesatuan tubuh Kristus. Terus mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Membagi-bagi pakaian Yesus di antara anjing-anjing dan gerombolan penjahat. Terus dan mereka membuang undi atas jubahku. Kemudian juga membuang undi Yesus, jubah Yesus di antara mereka. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi pakaian dibagi-bagi, pakaian Yesus dibagi-bagi, serta jubah yang maha indah diperoleh lewat undian. Jelas ini merupakan pekerjaan dari sengsara salib. Tujuannya ialah untuk supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Jadi pakaian yang dibagi-bagi dan jubah yang diperoleh lewat undian, jelas ini merupakan pekerjaan karena sengsara salib. Tujuannya supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Puji Tuhan. Haleluya. Kedatangan Yesus Kristus yang sempurna, kedatangan Yesus yang pertama adalah untuk menyerahkan segenap hidupnya di atas kayu salib. Dia sudah memecah-mecahkan dirinya di atas kayu salib supaya kita hidup. Dialah roti hidup, roti yang turun dari sorga, supaya kita hidup di dunia ini sampai nanti memperoleh hidup kekal. Demikian juga Yusuf telah datang atau mendahului saudara-saudaranya dan ayahnya Yakub di Mesir supaya ada hidup, supaya dunia hidup. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Sebab kita sudah melihat di atas tadi dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 41, Kejadian 41 ayat 50 sampai 52. Sebelum datang 7 tahun kelaparan. Jadi akan terjadi 7 tahun kelaparan. Puji Tuhan. Sesudah 7 tahun kelimpahan. Supaya apa? Supaya dunia ini hidup. Jadi sama-sama. Baik Yusuf maupun Yesus telah mengalami pengalaman yang sama. Pakaiannya telah dibagi dan diserahkan. Jubah yang maha indah juga sudah diserahkan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa indah dan mulianya rencana Tuhan dalam kehidupan orang Kristen. Teristimewa, teramat istimewa kehidupan muda remaja di hari-hari terakhir ini. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, selanjutnya kita akan melihat Kejadian 39. Ayat 18 sampai 20. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, Ya. ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Terus? Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Ya. Begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Puji Tuhan. Di sini kita melihat, sekalipun kebenaran itu diputar balik,
dan dipersalahkan. Namun Yusuf tetap berdiam diri. Pakaian atau kebenaran itu telah diserahkan, namun pakaian dan kebenaran itu telah dipersalahkan, sehingga yang benar menjadi, atau kebenaran itu menjadi salah, yang salah menjadi benar. Dia telah mengatakan itu untuk yang pertama kali atas isi rumah Potifar, dan yang kedua kali dengan perkataan yang sama kepada Potifar suaminya. Namun sekalipun demikian, baik di hadapan seisi rumah Potifar maupun terhadap Potifar sendiri, Yusuf tetap berdiam diri. Satu sikap yang luar biasa. Satu contoh teladan yang luar biasa, yang telah ditunjukkan oleh Yesus sendiri di hadapan mahkamah agama, tepatnya di hadapan Hanas, mertua Kayafas, yang merupakan kedua-duanya adalah imam besar yang mengadili Yesus pada peradilan yang pertama, maupun di hadapan Pilatus. Di situ banyak saksi-saksi dusta, tuduhan-tuduhan palsu, dimulai dari mahkamah agama sampai kepada peradilan yang kedua di hadapan Pilatus, wali negeri. Di situ juga terjadi tuduhan palsu oleh imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi. Namun Yesus tetap berdiam diri. Sebab perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan manusia, melainkan melawan roh-roh jahat di udara dengan serta tipu dayanya. Sehingga dengan demikian Yesus tidak terperangkap dengan tipu daya iblis setan, roh jahat di udara. Sehingga pekerjaan Allah terlaksana olehnya. Puji Tuhan, jangan kita berjuang melawan, berhadapan satu dengan yang lain. Itu merupakan perjuangan yang salah, perjuangan yang keliru, bahkan perjuangan yang bodoh. Tidak benar. Perjuangan kita bukan melawan darah daging, bukan melawan sesama, tapi melawan roh-roh jahat di udara dengan segala tipu daya muslihatnya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.